Selamat malam saudara. Usai bebas setelah menerima amnesti, Hasto Kristianto hadir dalam penutupan Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali. Dalam kongres tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran DPP PDIP periode 2025 hingga 2030. Sorotan lainnya, pengampunan Prabowo dengan memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong memunculkan sejumlah tanda tanya. Pihak istana sendiri telah menyebut pemberian amnesti dan abolisi untuk menjalin persatuan antar bangsa. Apakah itu menjadi alasan utama atau ada alasan politis lain? Selengkapnya akan kami bahas dalam Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Kita awali Sapa Indonesia Malam dengan informasi pengibaran bendera One Piece jelang perayaan 17 Agustus memicu polemik. Di beberapa daerah, bendera One Piece banyak ditemukan atau dipasang di kendaraan-kendaraan khususnya truk. Di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini misalnya, truk bermuatan besar mengantre untuk menyeberang ke Bali. Di antara truk ini ada yang terpasang bendera One Piece. Pengemudi truk menyatakan memasang bendera One Piece sebagai bentuk kekecewaan dan protes atas situasi yang terjadi saat ini. Pengemudi truk mengaku sudah menunggu selama 3 hari tanpa ada kepastian kapan kendaraannya bisa masuk ke kapal penyeberangan. Menurut saya ini protes dari rakyat, karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Sumber kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak buat makan sehari-hari. Istirahat ya kalau terjebak kemacetan ya terpaksa kalau istirahat ya di mobil. Di Jakarta juga banyak ditemukan warga yang memasang bendera One Piece. Salah satu warga ini memasang bendera One Piece di sepedanya. Ia mengaku bendera One Piece merupakan simbol solidaritas dan bentuk perlawanan tanpa kekerasan untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau saya nggak takut, karena saya ini bukan bentuk bendera ormas atau apa ya. Ini karena sebagai bentuk bendera perjuangan tanpa kekerasan. Jadi untuk kedepannya saya mohon pemerintah harus tegas, ambil tegas. Bagi para koruptor itu juga harus diberantas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyebut pengibaran bendera salah satu anime One Piece dengan simbol bajak laut bisa menjadi simbol adanya upaya pemecah belahan persatuan Indonesia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko meminta semua pihak bersatu. Sebelumnya beredar di media sosial, sejumlah warga menaikkan bendera salah satu anime One Piece. Bendera itu terpasang di mana-mana, mulai di rumah, tiang bendera, hingga kendaraan jelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu ya Bang? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece selama tidak melanggar konstitusi. Bima Arya menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari bentuk ekspresi dan kreativitas masyarakat. Bima membandingkan bendera One Piece dengan pengibaran bendera-bendera organisasi lain seperti bendera Pramuka, Palang Merah maupun klub olahraga. Selama tidak untuk menggantikan bendera merah putih sebagai lambang negara, menurut Bima Arya bendera One Piece tidak dilarang. Kami melihat
itu ekspresi dan kreativitas. Dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar sejauh itu tentu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Bendera kita ini yang berkibar ini di 17 Agustus ya hanya merah putih, itu sudah pasti. Ya boleh ya Pak ya bersanding sama merah putih bendera itu? Ya tidak ada yang melarang mengibarkan bendera kecuali ya bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ya ideologi yang dilarang itu nggak boleh. Tapi kan bendera pramuka boleh, bendera PMI boleh, bendera olahraga cabur boleh. Ya ekspresi kan bisa di mana-mana kan begitu kan? Juga boleh ya Pak ya? Ya kami melihat itu ekspresi dan kreativitas. Oke. Ya. Tetapi senada dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Menko Polkam Budi Gunawan menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Untuk itu, menurut Budi, ada konsekuensi pidana dari tindakan yang menciderai kehormatan bendera merah putih. Melalui pernyataan tertulis, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Meski begitu, pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas untuk memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mengimbau agar bentuk-bentuk ekspresi tersebut tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Kita ke sorotan berikutnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi ataupun masuk ke dalam koalisi pemerintah. Megawati menyatakan PDIP akan berperan sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan tetap sesuai konstitusi. PDIP akan tetap mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Menurut Presiden ke-5 RI ini, PDIP akan bersikap tegas dan kritis jika apa yang dilakukan pemerintah menyimpang dari Pancasila. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo, Hasto Kristianto hari ini hadir di penutupan Kongres PDIP di Bali. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terlihat menangis saat melihat Hasto hadir di arena Kongres. Hasto tiba di lokasi Kongres saat Megawati tengah menyampaikan pidato politik di hadapan ribuan kader PDIP. Kader PDIP menyambut kehadiran Hasto. Hasto langsung berjalan menuju ke panggung di mana Megawati berada. Hasto memperlihatkan gestur hormat sebelum mencium tangan Megawati. Megawati tampak menitikkan air mata saat bertemu Hasto. Dari tayangan ini terlihat Megawati sempat menyeka air mata usai bertemu Hasto. Kemudian Presiden ke-5 RI ini kembali melanjutkan pidatonya dengan meneriakkan kata Merdeka.
Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali mengukuhkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Susunan pengurus sudah dilantik dan tinggal menyisakan posisi sekjen yang belum terisi. Lantas apakah PDIP akan segera bergabung dengan koalisi pemerintah? Berikut wawancara jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Saudara, Kongres ke-6 PDI Perjuangan baru saja selesai, di mana hasilnya salah satunya adalah menentukan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Tadi pada saat menyampaikan pidato politik juga sudah ada sikap yang disampaikan, di mana bukan jadi oposisi, bukan jadi koalisi, tapi jadi partai penyeimbang. Lebih lengkapnya sudah bersama kita semua Ganjar Pranowo. Sekarang statusnya masih politisi PDI Perjuangan atau sudah ada status baru? Enggak, tetap politisi PDI Perjuangan dari dulu sampai sekarang. Kalau di pengurus? Di pengurus tetap pada jabatan seperti kemarin, urusan pemerintahan dan otonomi daerah. Oke, tapi kalau tadi kan belum disampaikan siapa-siapa saja namanya. Ini kira-kira secara resminya akan disampaikan? Sudah, tadi sudah dilantik, tinggal hanya beberapa saja karena tidak hadir. Tapi semuanya tadi sudah disebutkan dan sudah dilantik. Artinya posisi sekjen udah ketahuan dong, Mas? Tadi belum disebut, satu itu yang belum disebut sama Ibu. Oke, Mas, yang juga menarik adalah terkait dengan sikap partai Mas Ganjar, di mana tadi disampaikan kita nggak main blok-blokan, bukan oposisi, bukan koalisi, tapi penyeimbang. Maksudnya gimana, Mas? Iya, karena sistem kita presidensial dan kita tidak mengenal oposisi ataupun koalisi dalam sistem itu. Yang ada mungkin kerjasama politik, lalu ada yang di dalam pemerintahan dan ada di luar pemerintahan. Beberapa kali sebenarnya Ketua Umum dalam banyak forum selalu menyampaikan kita tidak beroposisi. Ya. Tapi tadi beliau sampaikan dengan sangat jelas, tapi kita tidak sedang membangun kerjasama di dalam pemerintahan. Artinya akan menjadi penyeimbang pemerintah. Berarti kita akan melakukan dukungan terhadap pemerintah seandainya kebijakan itu bagus. Bagus itu apa? Bagus secara ideologis, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan konstitusi, dan sesuai dengan amanah rakyat. Ketika itu semua dilakukan, pasti kita dukung. Tapi kalau tidak, kita akan bersikap kritis. Nah, ini kan juga ada satu keraguan nih, Mas. Apalagi kemarin ada amnestinya Mas Hasto, tidak lama ada kedekatan begitu ya yang ditunjukkan oleh Bang Dasko begitu dengan adanya foto bersama dengan Ibu Megawati. Kemudian ada keraguan publik, jangan-jangan ini bahasanya aja penyeimbang, tapi pada pelaksanaannya PDI Perjuangan ini sebenarnya sudah akrab juga dengan yang sekarang berkuasa. Kita tidak sedang mentransaksikan apapun ya terkait dengan itu, dan saya kira semua sangat paham. Saya memahami selama ini yang disebut amnesti itu kan biasanya untuk tahanan politik gitu ya. Maka dari awal kita juga meyakini bahwa tensi politik atau nuansa politik dari kasus-kasus yang kemarin muncul itu sangat kental. Dan hari ini Presiden harus turun tangan untuk meluruskan soal itu. Tentu secara subjektif itu baik buat kami ya. Secara objektif orang bisa mendiskusikan, tapi ini momentum yang paling bagus untuk mengembalikan penegakan hukum yang tidak diintervensi oleh politik. Oke, baik, kita tunggu evaluasi dan juga kritik-kritik dari PDI Perjuangan sebagai fungsi check and balance supaya tetap berjalan ya, Mas ya. Terima kasih Mas Ganjar, selamat bertugas. Dan saudara, tadi kita baru saja berbincang dengan politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang tadi baru saja sesaat tadi menyelesaikan Kongres ke-6 bersama juga dengan rekan-rekannya lain. Meskipun secara resmi ini belum disampaikan kepada publik begitu ya siapa-siapa saja namanya, salah satunya adalah terkait dengan sekjen karena masih akan diperbincangkan, tapi kalau sesuai dengan ADART sebetulnya susunannya ini masih punya waktu kurang lebih 1 bulan atau 30 hari setelah Kongres. Ini masih bisa kita tunggu bagaimana nanti nama-namanya akan dikeluarkan secara resmi karena ini hak prerogatif dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ini Niputu Trisnanda, Adini Anissa, Kompas TV, Bali. Kita beralih ke kasus meninggalnya diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan yang masih meninggalkan tanda tanya. Mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugroseno menyatakan masih terdapat missing link yang bisa didalami. Ugroseno menyatakan kasus kematian diplomat Arya Daru harusnya masih berlanjut. Dirinya menduga masih ada ketidaklengkapan dari hasil pernyataan yang disampaikan polisi yang dikaitkan dengan barang bukti.
Sejumlah kemungkinan masih bisa terjadi dan dievaluasi, khususnya dari rekaman CCTV yang telah dikantongi penyidik. Saya melihat hasil konferensi pers kan tidak ada sebutan penghentian penyelidikan, penghentian penyidikan juga tidak ada. Hanya belum ditemukan unsur tindak pidana, ya kan? Jadi kemungkinan besar untuk bisa tetap dilanjutkan untuk penyidikannya masih ada. Semua barang yang kemarin dipaparkan juga mungkin ada barang bukti, kalau ada kan ini harus dirangkai. Cerita dari yang bersangkutan awal sebelum terjadi ditemukan meninggal ini kan belum dihubungkan semua. Sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan rasa bela sungkawa kepada pihak keluarga almarhum Arya Daru. Dirinya mengaku telah mengunjungi pihak keluarga Arya untuk mengucapkan duka cita secara langsung. Terkait kasus hukum, Menlu Sugiono menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Kita semua berduka. Saya selaku Menteri Luar Negeri, sebagai pimpinan di Kementerian Luar Negeri juga merasa berduka, berbela sungkawa. Saya sudah mengunjungi keluarga almarhum, menyampaikan bela sungkawa secara selaku pribadi dan sebagai Menteri Luar Negeri, dan kami juga sudah menyerahkan semua proses hukum dan investigasi serta penyelidikannya kepada pihak yang berwenang. Di sisi lain, pihak keluarga saat ini tengah menyiapkan pengacara untuk ikut mengawal kasus kematian diplomat Arya Daru. Kakak ipar Arya Daru, Meta Bagus, menyatakan pihak keluarga tetap meminta kepolisian melanjutkan penyelidikan kasus kematian Arya Daru hingga penyebab kematian Arya Daru terungkap dengan jelas. Juga sudah diminta apabila ada informasi yang bisa disampaikan kepada Polda Metro, maka Polda Metro mempersilahkan untuk masyarakat menyampaikan informasi tersebut. Saat ini ya kita masih masih membahas di dalam keluarga, jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Ya, pengupasan mengenai berbagai macam informasi itu kan sudah dilakukan dan sedang berlangsung dengan pihak yang berwajib. Makanya kami turut serta mengajak kepada masyarakat untuk mengawal proses penyidikan ini dengan baik. Politisi PDIP Hasto Kristianto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bebas dari penjara setelah diberi amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun pengampunan tersebut dinilai demi merangkul kekuatan politik di luar pemerintah. Informasi yang kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Biar Pak Tom Lembong dan istri keluar. Halo ya. Lebih dari 9 bulan mendekam di penjara, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong akhirnya keluar dari rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam. Bebasnya Tom Lembong merupakan buah dari pemberian abolisi dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR RI. Sembari berterima kasih pada Presiden dan DPR, Tom menyebut proses hukum terhadapnya dalam kasus impor gula sangat tidak ideal. Baik, kita pantun ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Karena sejak awal saya pun merasa bahwa apa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal.
Di malam yang sama, politisi PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga dilepaskan dari rumah tahanan KPK setelah menerima amnesti. Hasto pun menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut, yang artinya apa yang kami suarakan di dalam pledoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki dijawab oleh beliau dengan menggunakan hak prerogatif dari Bapak Presiden. Saat pidato di Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir kinerja KPK dalam kasus Hasto Kristianto. Dia heran, kenapa Presiden Prabowo Subianto sampai harus turun tangan. Pemberantasan korupsi, coba toh. Kalau sekarang modelnya kayak begini, lalu bagaimana? Coba saja pikir. Aneh, saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja Presiden harus turun tangan? Coba pikirkan. Loh, saya kan pernah Presiden. Coba, jadi saya tahu liku-likunya. Sebaliknya, pengamat politik Ray Rangkuti menilai tujuan politik kental dalam pemberian amnesti, khususnya kepada Hasto Kristianto. Amnesti dapat membuat PDIP merasa berhutang budi dan lunak kepada pemerintah. Ada tentu saja tujuan politiknya, nggak bisa dihindari. Khususnya karena itu tadi, karena Hasto di backup PDI, membuat PDI semacam berutang budi nih sekarang kepada Pak Prabowo. Dan dengan begitu kelihatan setidaknya ya langkah PDI Perjuangan sampai hari ini nih, agak landai lah dari wajah yang semestinya oposisi. Misalnya. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan, Presiden Prabowo tidak mengintervensi hukum dalam pemberian amnesti bagi politisi PDIP Hasto Kristianto dan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Menurut Juri, pemberian keringanan hukuman ini diberikan Presiden atas pertimbangan persatuan seluruh elemen bangsa. Jadi kalau misalnya pemberian abolisi, amnesti, atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor memberat, mempersatukan seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Apakah bagian dari intervensi PDIP? Enggak ada intervensi. Presiden menghargai, menghormati sampai proses hukum kemarin selesai. Meski Presiden punya kewenangan mengusulkan abolisi dan amnesti, namun semoga ini tidak menjadi alat jual beli dukungan terhadap pemerintah berkuasa untuk menarik kekuatan politik di luar pemerintahan. Tim Liputan Kompas TV. Setelah Prabowo turun tangan membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto, akan seperti apa pengaruh politiknya? Bagaimana sikap PDIP kepada pemerintah? Kita akan bahas bersama Wakil Sekjen PDIP bidang komunikasi Adiana Pitupulu, ada juga politisi Gerindra Hendar Sambarantoko dan pengamat politik Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pagi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bang Darsa, Bang Parwi, juga Bang Adian dari Bali. Apa kabar, Bang Adian? Baik. Nah, kalau Bang Adian lihat amnesti yang diberikan untuk Mas Hasto, ini ada konsekuensi terikat secara politik atau tidak PDIP terhadap pemerintahan Pak Prabowo? Sampai tadi dalam pidato politik penutupan Kongres tadi, tidak ada pernyataan itu keluar dari Ketua Umum kami ya. Tentang sikap kita tetap menjadi penyeimbang. Kenapa kita menjadi penyeimbang? Karena dalam sistem presidensial kita tidak mengenal istilah oposisi. Itu loh. Apa yang dimaksudkan sebagai penyeimbang? Ya kalau dia benar kita dukung, begitu dia nggak salah ya kita isi. Kalau kita salah ya isi itu loh. Sesederhana aja. Agak tetap seimbang kan? Misalnya kita
Kalau kemudian game gratis itu baik buat rakyat, kita dukung. Oke. Tapi ketika ada sekian banyak yang keracunan, ya kita kritisi gitu loh. Oke, jadi tidak penyeimbang. membabi buta. Tidak terikat secara politik ya dengan amnesti yang diberikan Pak Presiden untuk Mas Hasto ya, Bang Edian. Sampai tadi tidak ada pernyataan itu. Oke, nah tidak ada pernyataan itu. Saya ke Bang Hendar Sam, tapi sebenarnya kan hak prerogatif Presiden yang diberikan amnesti maupun abolisi itu adalah hak hukum yang bersinggungan dengan politik. Artinya itu keputusan politiknya Presiden Prabowo. Apa yang jadi sebab ini diberikan? Kalau untuk persatuan bangsa negara iyalah. Tapi di sisi lainnya secara politiknya apakah memang mau menyatukan kubu-kubu di luar pemerintahan yang waktu itu kan berseberangan? Pak Tom Lembong ada di kubunya Mas Anies, Bang Hasto juga ada di PDI Perjuangan. Ya, jadi saya kasih ini dulu ya. Bahwa hak istimewa prerogatif presiden itu memang ada 4 ya. Satu amnesti, kedua abolisi, gerasi dan rehabilitasi. Nah, abolisi dan amnesti ini bisa dilakukan sebelum putusan inkrah. Gerasi dan rehabilitasi setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Nah, jadi saya kan baca-baca juga tuh orang ngomong katanya ini mengintervensi, ini tidak, karena memang prosesnya seperti itu. Nah, yang kedua juga ya, memang kalau kita lihat tadi menyambung pertanyaannya tadi, memang bedanya antara politisi dengan negarawan itu seperti itu. Kalau seorang politisi mikirin pilpres, ya, mikirin pileg, mikirin pemilu. Tapi kalau seorang negarawan mikirin keutuhan bangsa dan negara. Itu bedanya. Jadi itu yang peran itu diambil alih oleh Pak Prabowo. Jadi memang kalau kita bicara masalah amnesti, kita bicara abolisi, memang ini ada Undang-Undang Dasar memang memberikan hak prerogatif itu, memang nuansa politiknya ada memang. Memang itu memang sarana rekonsiliasi. Kalau kita lihat dari zaman Bung Karno sampai dengan Pak Prabowo, kalau bisa kita lihat, nanti kita searching. Untuk abolisi dan amnesti itu memang diberikan kepada, contoh ya, di zaman Pak SBY diberikan kepada tahanan-tahanan GAM. Ya. Apakah itu merupakan sesuatu yang salah? Tidak. Karena itu bentuk rekonsiliasi bangsa. Begitu juga dengan ini. Ya, semua pihak hampir mungkin 70% tunnya ya menyatakan bahwa ini adalah kasus yang politis. Jadi Pak Presiden melihat ini ada latar belakang politis. Tentunya ada latar belakang politis, dan oleh karena itu beliau meng-take over karena ada hal yang lebih besar daripada itu, yaitu keutuhan kita. Bahwa beliau tidak melihat ke belakang, ya kan, tapi beliau melihat ke depan. Beliau tidak melihat posisinya bahwa Mas Hasto atau Tom Lembong adalah dua orang yang berseberangan pada saat Pilpres kemarin. Itu sudah selesai, dan oleh karena itu kita melihat ke depan, sama-sama mencoba membangun bangsa ini. Masalah posisinya di mana? Ya itu tadi. Sebagai seorang negarawan, beliau tidak melihat PDIP harus masuk ke dalam atau mendukung pemerintahan ini, ya hitam dan putih. Nggak seperti itu, saya juga nggak mau kayak gitu. Ya kan, kita butuh masukan, kita butuh kritik, kita butuh kritik-kritik sifatnya substansial dan benar-benar konstruktif. Kalau nggak gitu ya itulah demokrasi kita. Oke, jadi sarana rekonsiliasi. Kalau implikasi secara politiknya, Bung Pangi, dilihat dari helikopter view apa kalau dari sisi pengamat nih? Ya, pertama tentu saja begini Mbak Rizka, kalau saya melihat ya dari si implikasi teoritis politiknya ya, bahwa ini kan langkah yang cukup mengagetkan ya, dan ini langkah politik yang genuine menurut saya, asli yang dilakukan Pak Prabowo. Aslinya mazhabnya kan begitu, mazhab persatuan, keindonesiaan merah putih, bagaimana kemajemukan itu disatukan. Nah, konteks tantangan challenge Pak Prabowo itu kan nggak gampang. Dia kan menyatukan kekuatan yang ada. Jadi kecanggihan Pak Prabowo untuk bukan menaklukkan dalam konteks politik, tapi menaklukkan kekuatan yang ini berpotensi mengganggu konteks stabilitas nasional. Apa memang potensi mengganggunya? mengganggunya? Kita nggak bisa pungkiri sosok di balik pendukungnya namanya Mas Hasto ya, ada nasionalis reformis. Kita juga tidak menafikan yang namanya sosok di belakang pendukungnya yang namanya Tom Lembong, nasionalis religius juga di situ ada. Nah, Pak Prabowo kan butuh semua kekuatan ini untuk bersatu gitu. Nah, ini juga
sisa residu kalau pilpres saya nggak mau ambil sebenarnya. Meskipun kita nggak bisa melepaskan bagaimana Tom Lembong ada di situ posisi mendukung Anies Baswedan, kemudian bagaimana namanya Mas Hasto mendukung Ganjar Pranowo. Dua-duanya berseberangan dengan setelah Pak Prabowo. ribut dengan Pak Jokowi, kemudian memecat Pak Prabowo, Pak Jokowi, kemudian hakimnya yang membuat mata orang terbelalak semua, yang tidak ada mens arianya, tidak ada niat jahat, dipidanakan. Dan di situ kan semua common sense akal saya publik berbicara. Ada apa? Nah disitulah kepiawaian kemahiran Pak Prabowo, termasuk mungkin Prof. Dasko membaca ini nggak boleh dibiarkan, ini teori kesadaran palsu. Itu membenarkan bahwa kegelisahan publik membaca ini. Nah itulah memulihkan trust publik dalam konteks ini. Beliau bukan dalam konteks abolisi digunakan sebagai kartu as untuk menertibkan atau mendisiplinkan elit, tidak. Tapi ini kan momentum yang tepat juga bagi beliau untuk menampar keras, untuk memberikan sindiran sindiran keras, tamparan halus kepada termasuk hakimnya, ya kan? Termasuk pesanan politiknya mungkin yang diduga bisa iya bisa tidak, ya. Kemudian Pak Prabowo mengambil peran di situ bahwa ini tidak boleh dijadikan ada ikhtiar politik yang luar biasa. Waktu momentum yang tepat ini untuk mengatakan kinot, tidak ada waktu yang tepat. Harus diakhiri bahwa hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat kekuasaan. Nggak boleh jadi komoditas politik, nggak boleh jadi komoditas kekuasaan. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Pak Prabowo dalam konteks ini membaca. Dan itu kan butuh kontemplasi dan dia minta pendapat ke DPR juga. Jadi bisa dikatakan ini adalah langkah berani Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya. Tapi Bung Adian, akan jadi ada hutang budi atau tidak antara PDIP kepada Prabowo? Tapi kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Friska Clarissa, Hendra Samrantoko, juga Panggi Syarwi Caniago dan Bung Adian Napitupul dari Bali. Bung Adian, dengan adanya amnesti untuk Mas Hasto, tapi secara secara implikasinya apakah ada hutang budi jadinya secara politik kepada Pak Prabowo? Gini loh Mbak, saya tuh bingung dengan cerita-cerita rekonsiliasi. Emang kita ngapain sih selama ini? Apalagi tadi pakai contoh dengan GAM dan segala macam. Emang kita ngapain? Sehingga kemudian harus dianalogikan dengan contoh-contoh ekstrim seperti itu gitu loh. Ini kan menurut saya lucu ya. Misalnya begini, apakah ada masalah di parlemen? Nggak ada. Kita punya kursi terbanyak. Apakah kemudian kita mengganggu seluruh rancangan APBN, efisiensi, semua yang dibutuhkan anggaran untuk MBG, untuk operasi merah putih dan sebagainya, apakah kita ganggu itu sehingga tidak kita setujui? Juga tidak. Jadi kalau ditanya apa yang direkonsiliasikan, kalau saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh sekjen kami, Pak Hasto, mengatakan bahwa ini memang murni problem hukum yang memang harus disikapi dengan cara yang dimiliki secara hak prerogatif oleh presiden. Problem hukumnya gimana? Banyak. Pertama, dia dituduh merintangi penyidikan, itu tidak terbukti. Lalu masuk kasus suap. Sementara tahun 2020, kasus suap itu sudah diputuskan terpidananya 3 orang. Terpidana 3 orang ini taruhlah dengan masing-masing 5 alat bukti yang menguatkan untuk hakim mengambil keputusan itu. Tiba-tiba beberapa alat bukti itu dibebankan juga pada sekjen dalam putusan dia. Artinya yang 3 orang sudah dihukum ini bisa dong menggugat KPK. Harusnya hukuman kami tidak sebesar kemarin. Nah ini kan problem-problem hukum. Nah problem-problem hukum itu harus diselesaikan dalam sekian banyak mekanismenya. Dalam mekanisme ketatanegaraan bisa tidak dipakai hak yang dimiliki presiden. Bisa termasuk abusi buat Melempong sama saja. Ada orang berbuat jahat di negara ada, kemudian mens reanya nggak ada. Terus apa? Keuntungan dia apa kan tidak ada. Ini upaya menurut saya upaya Prabowo untuk menyelamatkan wajah hukum kita yang semakin lama sepertinya semakin berantakan nggak karuan gitu loh. Jadi untuk dan kalau tidak dilakukan langkah seperti ini. Kalau tidak dilakukan langkah seperti ini bisa terulang. Nah, Pak Prabowo berusaha mencegah stop ya.
gitu loh. Oke, Ingat loh, kalau kalian jadi kalau menurut Bang fenomena Adian dalam ini melaksanakan problemnya problem penegakan hukum ya. Saya sebagai presiden punya hak untuk mengambil tindakan juga. Itu. Oke. Tapi jangan dianalogikan rekonsiliasi seperti GAM. Ampun deh. Nah ini biar dijawab sama Bang Hendar Sam. Silakan Bang Hendar Sam. Oke, kata Bang Adian nggak ada hubungannya dengan rekonsiliasi kalau ini. Ya. Oh, PDIP nggak ngapa-ngapain. Gini. Rekonsiliasi itu ada sebuah peristiwa yang besar, berat, yang harus direkonsiliasikan. Peristiwanya apa? Oke, nah silakan Bang Hendar Sam dijawab. Oke Bang Adian, saya kasih ke Bang Hendar Sam. Makanya udah saya jelaskan di awal. Gini, kalau cari contoh, tolong jangan yang bombastis, jangan yang ekstrim. Oke lah, Bung Hendar Sam ini dalam posisi mau memuji Presiden Prabowo. Itu urusan elu. Tapi pakai contoh yang kemudian pantas, patut, layak. Oke, saya sampaikan tadi contohnya di DPR itu tidak ada penolakan anggaran. Apakah PDI Perjuangan bisa lakukan itu? Oke, ini dijawab ya Bang Adian ya sama Bang Hendar Sam. Silakan Bang Hendar Sam dijawab dulu. Ya, jadi ya makanya saya jelaskan tadi di awal apa yang dimaksud dengan amnesti, apa yang dimaksud dengan abolisi. Jadi tapi ini yang khawatir ya kan, apa yang Bang Adian sampaikan itu nanti saya klarifikasi, ini mengganggu apa namanya itu suasana kebatinan dari masing-masing pihak, kan gitu kan. Kayak harus dikasih tahu ini bukan masalah problem hukum kalau amnesti itu pengampunan. Jadi perbuatannya ada tapi diampuni. Beda dengan abolisi. Nah itu yang harus tahu. Jadi kalau kita bicara masalah ini bukan masalah hukum artinya. Masalah hukumnya udah clear. Ini pengampunan oleh presiden. Ya. Jadi beda dengan itu. Ini sama seperti 1116 yang lain. Di mana 1116 yang lain terbukti melakukan pelanggaran, terbukti melakukan suatu tindak pidana, kemudian diampuni oleh presiden. Siapa saja yang di situ? Ada 6 aktivis Papua yang tidak menggunakan senjata. Terbukti? Terbukti. Oke. Ya kan? Ada kemudian yang narapidana yang sakit-sakitan, ya kan? Yang harus berobat di luar sampai ada yang kena HIV. Terbukti? Terbukti. Ada juga yang kemudian yang narapidana yang umurnya sudah di atas 70 tahun. Terbukti? Terbukti. Nah, Mas Hasto tergolong masuk dalam situ. Jadi ini bukan problem hukumnya sudah selesai. Kalau kita mau bicara itu, tapi ya kalau mau dibuka masalah itu ya seperti itu. Mas Hasto masuk ke dalam golongan. Itu berbeda dengan Tom Lembong. Tom Lembong adalah abolisi. Ya kan? Abolisi menghentikan seluruh proses hukumnya. Nah itu perbedaannya. Jadi biar tahu juga gitu loh ya kan. Sebenarnya seperti itu gitu. Jadi bukan contoh yang ekstrim. Mas Hasto masuk kepada 1116 yang diberikan amnesti. Amnesti itu adalah pengampunan. Diampuni oleh presiden melalui hak istimewanya prerogatifnya tersebut. Itu. Tapi bukan dalam konteks mengikat secara politik. Tidak mengikat secara politik, ya terserah lah. Kalau nanti Bang Adian mau ngomong di sana, saya malah senang aja. Karena itu merupakan vitamin ya harusnya bagi ini, bagi pemerintah ini. Oke, kalau gini, maksud saya gini. Jadi pertanyaan saya sederhana. Gimana? Pertanyaan gini loh. Gimana, Bang Adian? Dulu zaman Presiden Jokowi, saya pernah mengurus gerasi untuk seorang aktivis dari Sulawesi Tengah, namanya Eva Susanti Bande. Pada saat itu juga saya meminta agar Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada rakyat Papua. Karena banyak di sana yang kemudian tidak bersalah, dihajar secara mekanisme hukum saat itu, juga dipenjara dan bla bla, dengan segala macam tuduhan dan sebagainya. Tanggal 10 Desember 2014, Eva Susanti Bande diberikan gerasi. Tahun 2015. Sebentar dulu. Tahun 2015, aktivis-aktivis Papua itu dibebaskan dan dalam bentuk amnesti. Nah, apa itu amnesti, apa itu abolisi? Kenapa kemudian Tom Lembong diberikan abolisi dan sekjen kita diberikan amnesti? Karena pernyataan banding dari para masing-masing pihak belum disampaikan. Oke. Artinya kalau Tom Lembong sudah sampaikan tuh banding, dihentikanlah proses hukumnya. Ini proses hukumnya sudah berhenti menuju tahap berikutnya. Artinya secara hukum dan mekanisme hukum bisa kita perdebatkan itu. Tapi apapun itu yang saya minta begini.
jangan mendramatisasi persoalan seolah-olah kemudian situasinya segitu gentingnya, tidak. Gitu loh. Saya tetap yang membuat melihat genting bahwa itu kan. Gimana sih? Enggak, saya tetap melihat bahwa ini adalah sama seperti yang disampaikan oleh teman pengamat tadi, bahwa ini sebenarnya teguran agar tidak ada lagi sewenang-wenangan yang ini disampaikan. Kenapa? Terhadap Tom Lembong dilakukan hal yang sama, terhadap Sekjen dilakukan hal yang sama. Kasusnya tidak sama, situasinya tidak sama, proses yang dijalani juga tidak sama. Tapi jadi prosesnya gitu tidak sama. Kalau dari Bang Adian ini adalah teguran untuk penegak hukumnya. Terakhir, Bung Pang, singkat saja, apa yang harus jadi follow up after ini? Ya, ini kan pertama ini kepiawaian kemahiran Pak Prabowo untuk investasi politik 2029. Itu butuh sekali beliau kekuatan itu dari semua kelompok yang beliau rangkul. Bukan saya nggak ditaklukkan kan, tapi dirangkul dalam konteks ini. Nah, soal kasus Hasto maupun Tom Lembong itu kan menjadi pembelajaran politik yang penting sekali, karena jangan sampai hukum ditaklukkan oleh realitas kekuasaan sisa. Nah, ini yang kemudian perlu bicara, dikejar apa motifnya seperti ini. Nah, kalau misalnya Mas Hasto tadi soal tidak kerugian negara juga nggak jelas, kemudian ini juga banyak hal yang kemudian dipertanyakan juga, termasuk Tom Lembong misalnya, itu kan juga hal yang aneh gitu, dan ini betul-betul menjadi pembelajaran yang maha penting bagi siapapun yang berkuasa. Jangan absolut, jangan sewenang-wenang. Karena kekuasaan itu belakangan terbukti kekuasaan lama itu layu sekarang. Jadi jangan menyalahgunakan kekuasaan, jangan ada politisasi hukum, begitu ya? Ya, itu yang ingin disampaikan. Dan Prof. Dasko saya lihat itu piawai di situ membaca situasi ini, dan sebenarnya yang disampaikan Pak Adian betul juga, bahwa tidak ada problem dengan PDIP. Bahkan PDIP itu mendukung persoalan tentang undang-undang TNI juga didukung kemarin. Jadi ada yang mendukung pemerintah penyeimbang seperti artinya yang memang tadi. Dia mengatakan bukan oposisi tapi penyeimbang, tapi konstruktif. Dan mereka juga mengatakan itu yang betul itu akan didukung gitu. Nah, artinya sebenarnya utang budi juga saya nggak mencermati juga sampai sejauh itu ya. Tapi selama ini pun PDIP itu sangat tegak lurus, sangat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Simpulannya jangan sampai ada politisasi hukum dan jadi evaluasi proses hukumnya, jangan sampai harus artinya hakim ini kan gaji udah dinaikkan ini, Mbak. Baik. Artinya hakimnya salah atau Tom Lembong yang salah? Artinya hakimnya dikejar. Kenapa dia memperlakukan itu? Dan itulah tamparan keras dari Presiden Prabowo terhadap hakim yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Baik, terima kasih. Yang menarik sebenarnya. Bung Panggi, terima kasih. Bung Hendarsam, terima kasih juga. Bang Adian, sudah hadir Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, masih di Sapa Indonesia Malam. Setelah Prabowo turun tangan membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto, akan seperti apa pengaruh politiknya dan bagaimana sikap PDIP kepada pemerintah? Tadi kita sudah bahas, dan sesaat lagi kami kembali dengan sorotan lainnya. Masih di Sapa Indonesia Malam, salah satunya dari Gaza, Palestina. Pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara di Gaza memicu kekacauan. Masyarakat Gaza memohon agar distribusi dilakukan lebih manusiawi. Masih di Sapa Indonesia Malam, pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara di Gaza memicu kekacauan. Masyarakat Gaza memohon agar distribusi dilakukan lebih manusiawi. Di bawah tekanan kecaman internasional, pesawat militer Israel menjatuhkan paket bantuan ke ladang terbuka di wilayah Al-Zawaidah, Gaza Tengah. Ketika bantuan mendarat, warga yang tengah mengungsi berbondong-bondong menyerbu paket bantuan dalam keadaan panik. Kekacauan terjadi saat warga saling dorong hingga cedera. Bahkan paket bantuan pun menjadi rusak. Pengungsi melaporkan mereka terpaksa melakukan segala cara demi mendapat paket bantuan. الطريقة هذه يما غلط غلط غلط. الطريقة هذه دمرتنا، أولادنا مش عارفين راحوا، أنا أولادي اثنين نجروا وراهم مش عارف هم ميتين ولا طيبين لحد الآن، والله ما نعرفهم. هيا خذوا بدهم لأخذهم لقمة عيش، مش عارفين لقمة العيش صارت صعبة، مش عارفين والله.
Sementara itu, gelombang besar warga Palestina berjalan kembali dari perlintasan Zikim. Beberapa di antara mereka memanggul karung tepung. Dari data Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah kematian akibat kelaparan terus meningkat di seluruh Gaza. Demi mendapat makanan, banyak warga Palestina yang mengambil karung tepung harus kembali ke pengungsian dengan kondisi terluka. Banyak juga warga yang tewas saat mencoba berebut bantuan. Warga mengaku pasukan Israel seringkali menembaki kerumunan di sekitar truk bantuan. Pengiriman bantuan dari udara oleh komunitas internasional memang telah dilanjutkan, namun bantuan yang masuk hanya ke sebagian kecil dari yang terdapat dalam truk bantuan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita malam hari ini. Dan di penghujung Sapa Indonesia malam kali ini, kami ingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Friska Clarissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda